Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 BD4 Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama Tegal akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu desain web responsif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Trijoyo Brembodo. Kawan saya, Nama saya Farid Fadila. Saya Divi Fauzi. Saya Muhammad Wiyatanto. Dan saya Mas Haji. Apa itu responsive web design? Responsive web design adalah suatu keadaan sebuah halaman web di mana tampilannya akan cocok, rapi, dan tetap enak dilihat jika diakses dari perangkat apapun dengan resolusi layar yang berbeda. Misalnya, ketika Anda mengakses blog ini dengan perangkat PC, HP, ataupun tablet yang berbeda, Anda akan melihat tampilannya berbeda karena menyesuaikan dengan layar. Analisis. Langkah awal dalam pengembangan sistem modul online adaptif. Analisis kebutuhan dilakukan untuk menjamin bahwa sistem yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Analisis persyaratan sistem merupakan penentuan fungsi sistem secara keseluruhan, termasuk unjuk kerja yang diharapkan dan persyaratan teknis sistem. Desain. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam tahap analisis, dibuatlah rancangan sistem yang meliputi pemodelan, proses pemodelan data, dan desain user interface. Implementasi. Hasil rancangan tersebut kemudian diimplementasikan melalui skrip pemrograman yang diintegrasikan dengan teknologi responsive web design. Perancangan sistem modul online adaptif ini menerapkan teknik responsive web design dengan langkah-langkah research atau scoping, wireframing, look and feel, and building the site. Research atau scoping, penelitian atau research awal yang dilakukan sebelum menerapkan responsive web design pada sebuah sistem modul online adaptif ini berkaitan dengan tujuan sistem dan karakteristik website yang diminati oleh pengguna. Wireframing. Pada tahap ini mulai mendefinisikan tata letak atau layout terhadap lebar layar yang berbeda. Sampel yang dipilih yaitu layar desktop atau personal komputer, iPad atau tablet, dan iPhone atau smartphone. Selanjutnya mendefinisikan logika yang berada di belakang layar sebagai CSS atau biasa disebut cascading style sheet akan mengubah tampilan halaman dan fokus hanya pada halaman yang mempunyai tata letak yang sangat berbeda. Misalnya halaman login, halaman course, halaman user, dan halaman assessment. Masing-masing mempunyai tata letak, kolom, konten, dan fungsionalitas yang berbeda. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini yaitu 1. Mendefinisikan struktur grid untuk masing-masing lebar layar. 2. Membuat template master atau CSS dan komponen visual. 3. Halaman utama atau homepage. 4. Navigasi utama. 5. Bagian bawah halaman atau footer. 6. Komponen lain. Dan 7. Pengujian layout. Look and feel visual. Pada tahapan ini, tujuan untuk menambahkan style yang dibutuhkan untuk membuat HTML dan CSS. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini yaitu 1. Memberikan style pada halaman atau CSS. 2. Pengaturan huruf. Building the site. Pada tahap ini bertujuan untuk membangun website atau HTML dan CSS. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini yaitu 1. Ukuran gambar yang digunakan. 2. Menggunakan CSS tingkat lanjut. 3. Komunikasi yang baik antara web designer dan web developer. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat website responsif. Yang pertama, kita bisa menggunakan viewport. Bisa dilihat pada baris kelima. Mengatur viewport dapat melalui sebuah tag meta yang disisipkan pada tag head. Yang kedua, kita bisa menggunakan CSS Media Query yang merupakan teknik CSS layout yang membebaskan kita untuk menyeting tampilan di berbagai resolusi dan lebar. Di sini saya menggunakan max width 1000 pixel yang artinya selama lebar browser kurang atau sama dengan 1000 pixel maka script ini akan berlaku.
Kita coba jika tidak menerapkan CSS Media Query. Maka yang akan terjadi, tampilan akan rusak pada halaman mobile atau di bawah 1000 pixel. Jika kita menggunakan CSS Media Query, maka tampilannya sebagai berikut. Konten yang ada pada sidebar akan turun ke bawah sesuai dengan posisinya.